Tonya Hughes, wanita berusia 20 tahun, tinggal bersama suaminya bernama Clarence Marcus Hughes dan anaknya Michael Anthony Hughes yang berusia 2 tahun. Tonya dan Clarence memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, dan mereka bertiga tinggal di Tulsa, Oklahoma. Tonya bekerja sebagai penari striptease ketika dia masih hidup di sebuah klub malam di Oklahoma yang bernama Patience. Ia memiliki rekan kerja bernama Karen Persley. Tonya dan Karen mulai saling kenal pada tahun 1989. Mereka berteman baik karena mereka paling muda dalam pekerjaan itu, jadi mereka merasa sangat cocok. Menurut Karen, Tonya merupakan wanita yang pintar dan ingin menambah pengetahuan. Saat Karen berteman dengan Tonya, dia juga bertemu dengan suaminya Clarence. Karen juga mengenali Michael, anaknya. Dan menurut Karen, Michael sangat dekat dengan Tonya, bahkan selalu di samping Tonya ketika bertemu bukan dengan Clarence. Satu waktu, Karen mengajak Tonya dan Michael untuk jalan ke taman. Namun, ditolak Tonya dengan alasan dia takut Michael kenapa-napa dan tidak bisa kemana-mana. Saat itu, Karen mendorong Tonya untuk meninggalkan Clarence. Tetapi Tonya mengatakan kalau suaminya akan membunuh dia dan putranya jika dia mencobanya. Ketika Tonya dan Karen sedang bekerja, Karen melihat ada memar di bagian belakang tubuh Tonya, dan itu hanya bekas saat dia terpeleset dan jatuh, kata Tonya. Namun Karen beranggapan itu bukan bekas yang dimaksud. Tonya pernah bercerita kepada Karen bahwa Clarence telah mengambil polis asuransi jiwa miliknya. Dia merasa ketakutan, dia juga ingin kabur, namun anaknya Michael selalu dikurung oleh Clarence. Pada tanggal 25 April tahun 1990 malam hari, Tonya menjadi korban tabrak lari di kota Oklahoma dan langsung dibawa ke rumah sakit. Selama di rumah sakit, Tonya tidak diperbolehkan untuk dikunjungi siapapun. Tetapi saat itu Karen tetap mengunjunginya. Para perawat merasa ini bukan tabrak lari, tetapi pembuatan yang disengaja karena Tonya mengalami cedera di bagian kepala yang mengakibatkan mengalami pembengkakan otak dan ada bekas goresan di dada Tonya. Tak lama dari itu, kondisi kesehatan Tonya mulai menurun dan dinyatakan meninggal dunia. Karen yang mendengar kabar itu merasa sangat sedih. Karen kemudian menelpon keluarga Tonya untuk memberitahu bahwa Tonya sudah meninggal. Tetapi hal mengejutkan dari orang tua Tonya bahwa Tonya anak mereka sudah meninggal 20 tahun yang lalu saat ia berusia 18 bulan. Dari sini barulah ketahuan bahwa wanita yang meninggal akibat korban tabrak lari ini bukanlah Tonya Hughes, sehingga batu nisan yang ditulis hanya bertuliskan Tonya dan ada pesan kecil di bawahnya yaitu I'll always be with you. Polisi yang awalnya harus menelusuri kasus tabrak lari ini yang menewaskan Tonya bertambah tugas mencari tahu identitas asli dari Tonya ini siapa. Teman Tonya yaitu Karen memberitahu polisi apa yang pernah diceritakan oleh Tonya, mulai dari memar yang ada di tubuh dan polis asuransi jiwa yang telah diambil oleh suaminya. Polisi yang mendengar hal itu merasa ada yang tidak beres dari keluarga ini, sampai akhirnya karena takut dengan kondisi Michael, akhirnya ia dikirimkan ke panti asuhan pada tanggal 1 Mei tahun 1990. Michael dirawat oleh sepasang suami istri yaitu Ernest Bean dan Marilyn Bean. Michael dirawat dengan baik layaknya anak kandung. Clarence pada saat itu diberi hak untuk berkunjung menemui Michael karena merupakan ayahnya. Tetapi pada saat ditemui, Michael menolak dan selalu berkata kalau Clarence itu pria jahat. Melihat keanehan itu, ada keraguan yang muncul. Akhirnya, muncullah surat perintah untuk dilakukan tes DNA antara Clarence dan Michael.
dan terbukti kalau Clarence bukanlah ayahnya dan tidak ada hubungan biologis dengan Michael. Akhirnya, hak berkunjung Clarence dicabut. Tak selesai di situ, pada tanggal 12 September tahun 1994, Clarence datang ke sekolah Michael di Sekolah Dasar Indian Meridian di Choctaw di Oklahoma. Clarence masuk ke sekolah dan memaksa kepala sekolah, James Davis, untuk membawanya ke kelas Michael dengan todongan senjata di kepalanya. Clarence kemudian memaksa Michael dan Davis untuk masuk ke truk pick-up-nya. Davis kemudian didorong keluar dari truk kawasan hutan dan memborgolnya ke pohon dan pergi membawa Michael. Pada esok harinya, kepala sekolah langsung menuju kantor polisi untuk memberitahu penculikan Michael. Kota Oklahoma ini dikenal dengan kota yang tenang dan jarang terjadi penculikan atau bahkan kasus kriminal lainnya. Sehingga polisi menjadi kewalahan atas kasus ini, lalu dipanggillah FBI untuk membantu memecahkan kasus ini. Saat itu FBI dipimpin oleh Joe Fitzpatrick. Mereka mulai mencari keberadaan Michael yang saat itu diculik oleh Clarence. Polisi dan FBI mulai menyebarkan informasi mencari anak laki-laki bernama Michael Hughes yang diculik oleh orang yang mengaku sebagai ayahnya, Clarence Hughes. Dalam pencarian data, ditemukan Clarence mencoba menagih polis asuransi jiwa milik istrinya, tetapi nomor jaminan sosial yang diberikan adalah milik pria bernama Franklin Floyd. Dan diketahui, ternyata nama asli Clarence Hughes adalah Franklin Delano Floyd. Franklin lahir di Douglasville, Georgia, di Amerika Serikat pada tanggal 17 Juni tahun 1943. Dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara yang lahir dari pasangan Thomas Floyd dan Della Floyd. Ayahnya adalah seorang pekerja pabrik kapas. Namun, tak lama setelah ulang tahun Franklin yang pertama pada tahun 1994, ayahnya meninggal karena gagal ginjal. Saat itu ayahnya berusia 32 tahun. Ayahnya juga adalah seorang pecandu alkohol. Sedangkan ibunya menjadi seorang janda pada usia 29 tahun yang berjuang untuk mencari nafkah. Jadi dia dan anak-anaknya tinggal di sebuah apartemen kecil bersama orang tuanya. Pada tahun 1946, Franklin bersama saudara-saudaranya dikirim ke rumah anak baptis Georgia di Happelville. Di sana, kehidupan Franklin tidak membaik karena ia sering dibully, diintimidasi, dan ia sering dihukum karena perilakunya yang tidak baik. Jadi, ia tumbuh menjadi anak yang nakal. Dia kemudian pergi dari rumah baptis tersebut. Dia berpindah-pindah ke berbagai kota, tetapi kehidupannya tidak menjadi baik, tetapi berantakan, yang membuat dia terlibat dalam beberapa kasus kriminal, bahkan menjadi narapidana. Akhirnya, dari riwayat kriminal ini, FBI mengetahui kalau pada tahun 1962, Franklin pernah menculik seorang gadis, dan ia pernah merampok bank pada tahun 1963. Dia mendapat hukuman penjara selama 10 tahun. Selama menjalani hukuman, Franklin dipindahkan ke rumah singgah pada tahun 1972. Dan pada tahun 1973, Franklin kembali melakukan tindakan kriminal, yaitu menyerang seorang perempuan sampai akhirnya dia diadili. Tetapi pada saat persidangan, Franklin tak kunjung datang dan malah kabur. Dia pun menjadi buronan pada saat itu. Kembali ke kasus hilangnya Michael, polisi dan FBI yakin bahwa penculikan Michael bukanlah penculikan biasa, karena Michael diculik oleh pria yang mempunyai riwayat kriminal dan merupakan mantan narapidana yang menjadi buronan polisi selama 17 tahun. Ini membuat polisi juga berpikir kalau Franklin terlibat dalam kasus tabrak lari yang terjadi pada Tonya waktu itu, yang membuat Joe beranggapan bahwa kasus ini merupakan kasus yang sangat serius.
pada kasus penculikan Michael dan informasi yang sudah disebar dan seorang wanita yang menjadi korban tabrak lari, ada seorang wanita bernama Jenny Fisher yang langsung menelpon FBI bahwa ia mengenal wanita yang diberita itu dan mengatakan bahwa dia bukanlah Tonya Hughes, tetapi dia adalah teman SMA-nya yang bernama Sharon Marshall. Jadi pada tahun 1984, Sharon merupakan sahabat Jenny semasa SMA. Sharon dan Jenny merupakan teman sekelas. Mereka juga mengikuti program-program berbakat di SMA Forest Park. Sharon dikenal sebagai perempuan yang baik, pintar, cantik, dan cukup populer. Sampai akhirnya, Sharon mendapat beasiswa penuh di Institut Teknologi Georgia untuk mempelajari teknik dirgantara. Itu membuat Sharon senang dan bahagia sampai-sampai ayahnya membeli sehalaman penuh buku tahunan untuk merayakan beasiswa Sharon. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ketika Sharon memberitahu Jenny sesuatu yang tak terduga. Sharon memberitahu Jenny kalau ia hamil, dan hal itu membuat Jenny merasa kaget dan bertanya-tanya, sehingga Sharon mengatakan ia akan melahirkan bayi yang dikandungnya untuk diadopsi, dan dia juga tidak bisa kuliah karena ayahnya tidak mengizinkannya. Padahal Sharon mendapatkan beasiswa. Dan akhirnya Sharon bersama ayahnya pergi ke Arizona untuk melahirkan di sana dan akan diadopsi karena ayahnya melarangnya untuk merawatnya. Itu menjadi komunikasi terakhir antara Sharon dan Jenny. Dan setelah 10 tahun lamanya, Jenny mendapat informasi kalau Sharon Marshall, temannya ini telah berubah namanya menjadi Tonya Hughes dan sudah meninggal dunia pada tahun 1990 yang sudah kita bahas sebelumnya. Pemimpin FBI pada saat itu, Pak Joe, mengkonfirmasi atau menelusuri informasi terkait suami dari Sharon ini, sehingga ditunjukkanlah foto suami Sharon yaitu Franklin yang pada saat itu dikenal dengan Clarence Hughes. Jenny mengatakan kalau Franklin yang merupakan suami dari Sharon ternyata adalah ayah Sharon sendiri. Namanya bukan Franklin, tetapi Warren Marshall. Sehingga diketahui ternyata pria ini memiliki banyak nama samaran. Namanya pernah dirubah menjadi Crenton Davis, Warren Marshall, dan Clarence Hughes. Itu dilakukannya sesuai situasi dan kondisi pada saat itu. Nama-nama yang dipakai Franklin dan Sharon ini diambil dari nama-nama yang sudah meninggal. Dari banyaknya kasus yang belum terpecahkan ini, akhirnya FBI memutuskan untuk fokus mencari keberadaan Franklin dengan tujuan agar ketika Franklin ditangkap, kasus-kasus yang masih menjadi misteri ini bisa terungkap.
Dia kemudian diborgol dan diminta untuk menunjukkan rumahnya untuk diketahui keberadaan Michael yang pada saat itu diculik olehnya. Tetapi Michael tidak ditemukan. Saat ditanya oleh FBI, Franklin mengatakan kalau Michael masih hidup dan dia mengaku kalau dia sangat menyayangi Michael dan ia tidak menyembunyikannya. Dia mengatakan kalau Michael lagi pergi di tempat orang kaya, namun tidak dipercayai oleh FBI. Saat itu FBI merasa jika Michael mungkin sudah meninggal, namun masih bertanya-tanya karena jasadnya belum ditemukan. Namun tidak ada bukti yang kuat jika Franklin membunuh Michael. Namun Franklin tetap ditangkap atas kasus penculikan, pencurian, dan penggunaan senjata api. Sampai akhirnya persidangan pun dimulai. Salah satu saksi yang hadir pada saat itu ialah Jenny Fisher, yang merupakan teman dekat dari Sharon Marshall. Saat Jenny bersaksi, semua itu ditentang oleh Franklin seolah-olah tidak menerima. Namun Jenny berkata bahwa semua itu pernah dilihat langsung oleh mata Jenny. Celana dalam yang diberi langsung Franklin oleh Sharon. Jenny juga mengatakan jika Franklin merupakan ayah dari Sharon, tetapi tega melakukan hal tersebut. Jadi, ternyata pada waktu SMA, Jenny pernah diajak main ke rumah Sharon. Di sana Sharon menunjukkan sesuatu, yaitu lingerie yang ia punya kepada Jenny. Pakaian itu diberi ayahnya, yaitu Franklin. Pada saat itu, ayahnya tiba-tiba datang dan langsung dilihat oleh mata kepala Jenny sendiri kalau ayahnya melecehkan anaknya sendiri, yaitu Sharon. Jadi jelas bahwa Franklin melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap Sharon. Setelah kesaksian itu, Franklin dijatuhi hukuman penjara selama 52 tahun. Setelah Franklin dijatuhi hukuman dan sudah berada dalam tahanan, FBI menemukan bukti lain yang bisa memberatkan hukuman Franklin. Franklin didakwa atas kasus pembunuhan, tetapi bukan pembunuhan terhadap Michael, bukan juga pembunuhan terhadap Sharon. Franklin didakwa atas kasus pembunuhan terhadap seorang wanita muda bernama Cheryl Comesso. Kita tarik kasus yang tadi saat Sharon masih SMA dan hamil. Ia dan ayahnya pergi ke Arizona untuk melahirkan. Tetapi mereka ternyata pindah ke Tampa di Florida. Di sana Sharon bekerja sebagai penari striptease yang bernama Mons Venue. Dia bukan hanya sekedar penari, tetapi juga sempat disuruh ayahnya untuk menjadi jasa seks kepada pria-pria dengan bayaran $50. Di sana, Sharon berkenalan dengan Cheryl Comesso. Cheryl merupakan gadis yang cantik asal Italia. Mereka menjadi teman yang dekat dan sering jalan bersama. Singkat cerita, akhirnya Cheryl kenal dengan ayahnya Sharon, yaitu Franklin. Membuat Franklin terobsesi kepada Cheryl karena kecantikannya. Tapi tidak dengan Cheryl, karena dia dilindungi oleh teman-teman yang berada di klub itu. Sampai pada suatu malam, Franklin dan Cheryl bertengkar karena Franklin menuduh Cheryl melaporkan Sharon karena salah menyatakan pendapat sehingga Sharon kehilangan tunjangan pemerintah. Salah seorang teman Cheryl melihat pertengkaran itu kemudian melaporkan karena ia melihat Franklin meninju wajah Cheryl. Dan malam itu menjadi malam terakhir bagi Cheryl. Dia tidak terlihat lagi setelah pertengkaran dengan Franklin. Dan pada tanggal 29 Maret tahun 1995, sekitar 6 tahun atas kasus hilangnya Cheryl Comesso, dengan tidak sengaja seorang penata taman di daerah Interstate di Pinellas County di Florida menemukan sisa-sisa kerangka manusia yang membusuk.
Setelah digali, hampir semua itu adalah kerangka manusia. Dan ditemukan 2 lubang peluru di kepala tengkoraknya yang membuat pihak kepolisian menyimpulkan ini adalah kasus pembunuhan. Dan di saat yang bersamaan, FBI menemukan bukti baru di kolong sebuah pick-up milik Franklin, yaitu foto-foto porno yang ia gunakan saat menculik Michael. Salah satu fotonya terdapat foto Sharon yang meyakinkan FBI kalau memang ini adalah milik Franklin. Terdapat juga satu foto wanita yang belum pernah dilihat FBI sebelumnya, dan foto itu langsung dikirim ke seluruh kepolisian negara bagian untuk diidentifikasi. Akhirnya, foto tersebut terlihat sebuah kemeja yang dipakai untuk melilit leher wanita itu, yang sama dengan kemeja yang ditemukan di kerangka-kerangka manusia. Akhirnya, diketahui kalau wanita itu adalah Cheryl Comeso, korban pembunuhan dari Franklin. Hukuman Franklin bertambah dengan dijerat kasus pembunuhan pertama, dan ia dijatuhi hukuman mati. Dan akhirnya, diketahui nama-nama samaran yang dipakai adalah untuk menghindari kejaran polisi atas kasus-kasus kriminalnya. Dalam penanganan kasus ini, FBI masih belum bisa menemukan titik terang atas siapakah Sharon Marshall ini. Ini membuat FBI merasa curiga kalau Sharon ini bukanlah anak kandung dari Franklin. Kami FBI mendapati pola kejahatan yang berulang dari semua kasus dari Franklin ini. Akhirnya, FBI berhasil menemukan tetangga dari Franklin saat mereka tinggal di Oklahoma pada tahun 1970-an. Tetangga itu memiliki foto Franklin dan Sharon yang masih kecil, sehingga seorang pakar perilaku saat melihat foto tersebut mengatakan kalau ada sesuatu yang janggal dalam foto itu yang tidak terlihat seorang ayah dan anak pada umumnya. Sharon meninggal pada usia 20 tahun. Di foto ini, ia berusia sekitar 5-6 tahun, yang kemungkinan lahir pada tahun 1969 sampai 1970. Pada tahun tersebut, Franklin ternyata ada di dalam penjara pada tahun 1963 sampai 1972. Dari situlah FBI yakin kalau Sharon bukanlah anak kandung Franklin. FBI merasa kalau Sharon menjadi korban penculikan juga, dan nama Sharon Marshall juga ini diragukan bukan identitas yang asli. Namun sayang, seorang pemimpin FBI, Pak Joe, yang menangani kasus-kasus kriminal ini belum bisa menemukan titik terang selama beberapa tahun lamanya, sampai Pak Joe ini pensiun dari FBI. Dan pada tahun 2002, kasus ini akhirnya menemukan titik terang. Seorang jurnalis bernama Matt Birbeck melihat foto Sharon dan Franklin di sebuah situs pencarian orang hilang. Ada tulisan di bawahnya yang menuliskan, perempuan ini telah diculik, dibesarkan, dinikahi, dan dibunuh. Digalilah cerita ini oleh Matt, yang dihasilkan menjadi sebuah buku. Dari hasil identifikasinya mulai dari agen-agen FBI, bahkan sampai dia mewawancarai Franklin di dalam penjara. Namun pada saat ditanya soal Sharon dan Michael, itu ditutupi oleh Franklin. Sampai akhirnya terbitlah sebuah buku dari jurnalis ini berjudul A Beautiful Child yang dirilis pada tahun 2004. Namun sampai buku itu dirilis, identitas Sharon belum juga terungkap. Dan pada tahun 2005, Matt Birbeck mendapati sebuah email yang bertuliskan pesan, apakah DNA anak perempuan Sharon akan membantu? Ternyata selain Michael, Sharon juga memiliki anak lagi dan itu seorang perempuan. Diketahui juga dari hasil DNA
Sharon pernah melahirkan anak 3 kali. Sharon melahirkan anak perempuan saat dia SMA dan kemudian diadopsi. Michael merupakan anak kedua yang diduga telah dibunuh oleh Franklin. Dan yang ketiga bernama Megan. Megan inilah yang mengirimkan email kepada Matt. Megan ternyata diadopsi pada saat ia dilahirkan. Dan ibu angkat Megan adalah satu-satunya orang yang pernah bertemu dengan Sharon. Ini menarik perhatian publik, termasuk National Center for Missing and Exploited Children. Dan pada tahun 2011, mereka terlibat dalam pencarian identitas Sharon Marshall dan dibentuk tim khusus, juga dipanggil tim FBI Scotland dan Network. Mereka mempersiapkan pertanyaan kepada Franklin karena hanya dia yang tahu semua yang terjadi. Mulai dari siapa Sharon Marshall, bagaimana keadaan Michael, dan apakah kematian Sharon menjadi tanggung jawab Franklin. Pada saat FBI mendatangi dan memulai bertanya kepada Franklin, tiba-tiba Franklin menangis secara emosional. Tiba-tiba saat ditanya FBI tentang Michael, Franklin mengatakan kalau ia menembak kepala Michael sebanyak 2 kali. Dugaan FBI selama ini akhirnya terungkap kalau Michael sudah dibunuh dan mayatnya dikubur di perbatasan Texas di Oklahoma. Setelah itu mereka mulai bertanya lagi tentang Sharon Marshall, namun tidak ada jawaban dari Franklin. Tetapi Franklin tiba-tiba menyebut satu nama yang pernah berhasil ia pikat, yaitu namanya Sandy. Kemudian FBI bertanya pada saat bertemu Sandy, siapakah nama Franklin pada waktu itu? Ia menjawab kalau namanya adalah Brandon Cleo Williams. Dan nama itu langsung dicari oleh FBI. Franklin bertemu dengan Sandra Frances Brandenburg alias Sandy pada tahun 1974 dengan nama samaran yang ia gunakan, yaitu Brandon Williams, di sebuah gereja. Menurut Sandy, dia menangis dan dia mendekatinya bertanya ada apa. Sandy kemudian menjawab bahwa ia beresiko kehilangan anak-anaknya. Franklin menawarkan untuk menikahinya dan menjadi ayah dari anak-anak tersebut. Sandra kemudian menyetujuinya. Sandy merupakan ibu dari 3 orang anak. Anak pertama yaitu Susan Mary Sevakis yang saat itu berusia 5 tahun. Allison yang berusia 3 tahun, itu adalah anak dengan suami pertama Sandy, yaitu Clifford Trey Sevakis. Anak yang satunya bernama Amy, itu adalah anak dengan suami keduanya. Jadi Sandy ini ternyata sudah pernah 2 kali menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Mereka kemudian berkencan dan akhirnya menikah. Mereka menikah dan kemudian tinggal bersama dengan Franklin. Tetapi Sandy pada saat itu ditangkap selama 30 hari karena kedapatan memberi cek kosong pada saat ia mau membeli popok dan susu bayi. Dan anak-anaknya tinggal bersama Franklin. Pada saat Sandy keluar dari penjara, dia langsung menuju ke rumah Franklin dan menemukan rumah itu dalam keadaan kosong. Suami serta anak-anaknya telah pergi. 2 anaknya yang bernama Allison dan Annie ditemukan dalam perawatan kelompok layanan sosial di daerah setempat. Pada saat Sandy mengajukan tuntutan kepada polisi, laporannya ditolak dari pihak polisi karena Franklin merupakan ayah tiri yang mempunyai hak asuh terhadap anak-anaknya. Dan sejak saat itu Sandy tidak pernah lagi melihat Susan. Dan pada akhirnya anak pertama yang ditanya FBI kepada Franklin, perempuan yang selama ini dicari identitas aslinya, dia adalah Susan Sevakis. Susan Sevakis alias Sharon Marshall ini bukanlah anak kandung dari Franklin. Dan Franklin hanyalah ayah tiri dari Susan Sevakis. Perempuan yang telah diculik, dinikahi dan dibunuh oleh laki-laki jahat yaitu Franklin Delano Floyd. Dan pada tahun 2017, batu nisan yang tadinya Tonya
diganti menjadi Sevake Suzanne Marie, dan di bawahnya dituliskan pesan seorang ibu dan teman yang setia. Bagaimana komentar kalian tentang kasus ini, teman-teman? Silakan tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.